Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldino Fatur Rizky Pratama, NIM 2455510227. Ini saya akan menjelaskan mengerjakan tugas UAS video Mawaris CPMK 1 ya. Dalam Islam itu pembagian warisan tidak dilakukan secara sembarangan aja, tapi Islam sudah mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang diperoleh. Aturan tersebut terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ilmu fikih. Tujuan adanya warisan itu agar pembagian harta dapat dilakukan secara adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, aturan waris juga bertujuan untuk menghindari perselisihan atau konflik dalam keluarga. Tinjauan umum fikih mawaris itu secara bahasa dari kata warisa yarisu irsan, yang berarti menerima atau mewarisi gitu. Sedangkan secara istilah fikih mawaris itu ilmu yang mempelajari aturan mengenai perpindahan harta seorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, termasuk siapa yang berhak menerima dan berapa besar bagiannya. Dalam pembagian warisan terdapat beberapa syarat, yaitu pertama, pewaris telah meninggal dunia. Kematian tersebut dapat dibuktikan secara nyata atau berdasarkan ketetapan hukum. Nah, yang kedua tuh ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal. Jika ahli waris meninggal lebih dahulu, maka tidak dapat menerima warisan dari pewaris tersebut. Nah, terus yang ketiga itu hubungan dan antara pewaris dan ahli waris dapat diketahui dengan jelas hubungannya. Misalnya hubungan keluarga, perkawinan, atau sebab lain yang diakui dalam syariat. Nah, terus selanjutnya terdapat 3 rukun waris, yaitu pertama pewaris, yaitu orang yang meninggal dan meninggalkan harta. Yang kedua ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta warisan. Yang ketiga harta warisan, yaitu harta peninggalan akan dibagikan kepada ahli waris gitu. Nah, kemudian sebab seseorang dapat menerima warisan antara lain karena hubungan nasab atau keturunan, hubungan perkawinan. Dan dalam pembahasan fikih klasik juga terdapat sebab atau hubungan karena memerdekakan budak. Tapi sebelum harta dibagikan ada beberapa hak yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Yang pertama, biaya pengurusan jenazah. Yang kedua, pelunasan utang pewaris. Yang ketiga, pelaksanaan wasiat selama sesuai dengan ketentuan syariat. Yang keempat, sisa harta baru dibagikan kepada ahli waris. Jadi nggak semua harta yang ditinggalkan itu langsung dibagikan ke nggak langsung dibagikan ke ahli waris, karena masih ada kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, terus golongan ahli waris itu yang pertama itu ada nasabiyah, yaitu ahli waris memiliki hubungan darah atau keturunan dengan pewaris. Contohnya itu anak, ayah, ibu, saudara, cucu. Nah, yang kedua ahli waris sababiyah. Nah, apa sih ahli waris sababiyah itu? Itu tuh ahli waris yang memperoleh hak waris karena adanya
sebab tertentu, terutama hubungan perkawinan. Contohnya suami terus istri. Terus yang ketiga zaul arham al-kham, yaitu kerabat yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris tetapi tidak termasuk golongan ahli waris utama. Contohnya dapat berupa cucu dari anak perempuan, bibi, kerabat, terus apa lagi? Ya, masih banyak lagi. Terus metode pembagian harta warisan juga di sini. Yang pertama, menentukan siapa saja ahli waris yang masih hidup. Yang kedua, menentukan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan fikih. Yang ketiga, mencari asal masalah, yaitu angka yang dapat digunakan untuk membagi seluruh bagian warisan. Nah, habis itu bagian setiap ahli waris dihitung sesuai dengan pecahan yang telah ditentukan. Contoh, seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta ya banyaknya paling sekitar 120 juta ahli warisnya. Itu ada istri, anak laki-laki, satu anak laki-laki itu, terus ada satu anak perempuan. Karena pewaris mempunyai anak, maka istri memperoleh bagian 1/8. Nah, perhitungannya 1/8 kali 120 juta sama dengan 15 juta. Jadi istri memperoleh 15 juta. Sisa harta 120 juta itu dikurangi 15 juta, hasilnya jadi 105 juta. Sisa harta itu diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan ketentuan bahwa bagian anak laki-laki dan dua kali bagian anak perempuan. Perbandingannya 2:1 lah. Jadi anak laki-laki itu memperoleh 70 juta, sedangkan anak perempuan itu memperoleh 35 juta. Kok bisa 70 juta? 2/3 kali 105 tuh 70 juta. Nah, terus itu yang laki-laki. Nah, yang kalau perempuan tuh 1/3 dikali 105 juta sama dengan 35 juta gitu. Jadi hasil akhirnya istri dapat 15 juta, anak laki-laki dapat 70 juta, anak perempuan dapat 35 juta. Dari pembahasan ini disimpulkan bahwa fikih mawaris merupakan ilmu yang mengatur pembagian harta peninggalan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Islam. Jadi begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.